Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat Nuradi, salam dari desa. Pada pagi ini kita ingin memberikan gagasan atau istilahnya sharing pengalaman saya sendiri tentang mempersiapkan pensiun sedini mungkin sejak dari awal. Ini mungkin cocok untuk anda yang masih muda ya, tetapi juga bisa dijadikan referensi untuk anda yang sudah orang tua, ya mungkin bisa diberikan masukan kepada anak-anaknya nanti pada saat mereka sudah memasuki dunia kerja, baru mulai kerja dan mempersiapkan sedini mungkin program pensiun gitu. Kalau saya sendiri mengalami gini, saya pensiun umur 46, tapi saya berani melakukan itu di dalam situasi yang sudah agak longgar ya gitu ya, longgar dari sisi beban tanggungan untuk masalah terutama pendidikan anak gitu. Karena saya itu menikah termasuknya menikah yang agak muda ya, umur 25 itu, bahkan umur 25 itu saya sudah punya anak gitu. Saya 24-an menikah, kemudian setelah itu umur 25 sudah punya anak. Kemudian pada saat umur 46 saya mengambil pensiun, itu ya ini apa namanya, anak saya itu kan berarti sudah berumur 21 tahun itu. Jadi kurang, kalau nggak salah kurang setahun sudah tugas akhir gitu. Anak saya yang pertama, anak kedua saya juga sudah kuliah selisih 2 tahun. Jadi secara beban itu sudah tercover dengan tabungan, itu yakin insya Allah akan bisa selesai pada saat yang dalam waktu dekat lah gitu. Yaitu karena saya umur 25 tahun itu sudah punya anak. Bahkan sekarang saya umur 53, saya sudah menjalani hidup pensiun itu selama 7 tahun. Saya sekarang umurnya 53, itu sudah punya cucu gitu. Sedangkan teman-teman saya yang mungkin istilahnya nikahnya agak dibanding lebih lambat dari saya, mungkin baru umur 30 kemudian punya anak umur berapa, itu mungkin masih banyak yang anaknya itu mungkin masih kecil-kecil ya gitu, sehingga ya tentunya agak berpikir jauh lebih panjang kalau misalkan mau berniat untuk pensiun gitu. Maka saya begini, memberikan masukan kepada rekan-rekan bahwa pada saat kita memang berniat untuk pensiun, ya waktu itu masih perlu berpikir lah, tapi saya punya prinsip bahwa yang menikah itu lebih awal lebih bagus ya, lebih terhindar dari berbagai macam godaan lah gitu ya. Lebih baik menikah pada saat kondisi masih muda gitu. Bahkan saya menikah pada saat bekerja, kemudian pada saat awal-awal sekali bekerja, kemudian langsung tidak berplanning untuk menjaga caranya, pengen langsung punya anak. Kemudian setelah itu 2 tahun kemudian juga alhamdulillah anak kedua lahir. Ya sudah, habis itu emang anak saya cuma 2 gitu. Kalau kita menikah pada saat kita masih muda, katakanlah umur 25 atau 25 tahun, itu kita menghitung dengan angka ya, umur 25 tahun kita punya anak, maka anak kita itu pada saat kita umur 50, ya berarti anak kita sudah umur 25 tahun. Umur 25 tahun itu umumnya rata-rata sudah lulus S1 gitu. Sudah lulus S1 minimal ya, kalau kita punya jenjang pendidikan untuk menyekolahkan hingga sampai S1 gitu. Basic lah gitu ya. Jadi kalau kita lebih menghitung gitu ya, memang itu pasnya umurnya, terutama kalau kita sudah mau ini, sebaiknya jangan tunda, jangan menunda, karena memang pertimbangan wah mau meniti karir dulu gitu. Ya ternyata dengan angka-angka yang sebut saya ungkapkan, umur 25 menikah, umur 25 sudah punya anak, kemudian umur 50 sudah kita anggaplah umur 50 kita ambil pensiun, maka ya anak kita sudah 25 tahun itu udah lulus gitu, bahkan mungkin sudah bekerja. Dan sarankan juga, mungkin menurut saya loh ya, sarankan juga mungkin anak kita juga menjalani hidup yang seperti itu, umur 25 paling enggak sudah menikah gitu ya, agar mereka nanti tidak keteteran
Karena yang saya alami juga dari teman-teman yang pada saat awalnya memang berpikir untuk lebih baik jangan cepat-cepat menikah, kemudian sampai kebablasan telat, ada juga yang umur 35 tahun baru menikah. Sekarang ya walaupun umurnya sudah seumur saya ya 53 tahun, anaknya masih SD gitu. Ya tentunya sulit untuk kemudian berpikir untuk pensiun, mungkin sulit ya, terlalu was-was lah ya. Kalau kita nggak gitu. Jadi pada saat kita menikah lebih awal kemudian tidak menunda untuk punya anak, maka pada saat yang terasa itu nanti pada saat kita umur menjelang umur 50 itu sebetulnya sudah sudah selesai lah istilahnya tugas kita untuk menyekolahkan anak. Karena di dalam kehidupan kita memang perhatian kepada anak memang menjadi prioritas ya, terutama pendidikan ya, membina akhlak, kemudian juga memberikan bekal pendidikan sekolah hingga sampai lulus, paling tidak minimal sampai S1 kan gitu. Rata-rata kalau umur 25 tahun itu ya sudah lulus S1 kan rata-rata 23. 2 tahun itu sudah bisa bekerja, dan kalau syukur bisa antarkan mereka untuk menikah. Sama seperti kita, agar mereka nanti tidak akan mengalami kesulitan pada saat mereka tuanya nanti. Ya saya sekarang itu bisa dibilang sudah punya cucu ya, alhamdulillah. Umurnya 1,5 bulan lah, hampir 2 bulan ini anak cucu saya. Ya alhamdulillah, untuk ukuran seorang kakek umur 53 tahun itu masih fit ya. Kalau sewaktu-waktu kita pengen main ke sana kemari juga, pertama waktu udah lebih luang karena kita tidak terikat dengan pekerjaan yang mengikat. Yang kedua, kekuatan juga masih ada, umur 53 tahun kan masih fit lah gitu. Dan alhamdulillah juga masih sehat gitu, jadi nggak bawa penyakit. Jadi ya enjoy aja hidup kita itu, ya udah bermain dengan anak, ada bermain dengan cucu. Bahkan saya dengan anak itu kayak sama bermain dengan temen gitu. Kita juga ya ada batas-batasan, tapi saya lebih suka bergaul sebagai seorang teman. Kadang-kadang ngobrol itu juga masih enjoy gitu ya. Ya kalau itu berbeda dengan kondisi teman-teman kita yang memang sengaja menunda ya gitu, menunda umur 35. Karena pada saat umur 35 menikah belum tentu pada tahun berikutnya langsung punya anak, kadang-kadang bisa terlambat. Nah itu lebih parah lagi, misalkan baru umur 40 tahun baru punya anak. Nah itu katakanlah semuanya serba lancar, umur 40 tahun punya anak, kita pensiun umur 55, ya anak kita baru umur 15 tahun gitu. Jadi masih kita pensiun, tetapi anak kita masih 15 tahun itu baru SMP ya gitu ya. Baru SMP kan gitu, masih panjang lah, masih SMA, kuliah kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya di usia kita yang di atas 55 tahun ya juga harus berpikir bagaimana bisa tetap menjamin pendidikan anak. Tapi itu bisa juga diakalin pada saat untuk misalkan sudah terlanjur seperti itu ya, Anda bermain dengan asuransi pendidikan terutama. Ya, memang mungkin preminya lebih mahal sedikit juga nggak masalah, yang penting untuk bisa menjamin anak-anak kita tercover pendidikan hingga sampai jenjang S1 gitu ya. Kita bisa mengambil dengan sistem itu untuk kemudian cut pada saat umur 55 pensiun, kita pengen santai tetapi pendidikan anak terjamin, ya kita spend uang dengan cara asuransi. Tapi ya kita tetap rasanya ya tetap sulit ya, karena mungkin pensiun anak masih SMP itu juga ya nggak tahu ya, masih kecil kan gitu kan. Apalagi nanti kalau punya adiknya lagi yang mungkin setelah itu mungkin masih ada yang SD gitu ya. Banyak teman-teman saya yang masih ya seumuran saya ini anaknya masih kecil-kecil, masih SD gitu, masih banyak gitu. Yang ya karena memang istilahnya nikahnya telat kan gitu. Ya memang orang bisa berprinsip masing-masing ya gitu ya, berprinsip masing-masing. Tapi kalau saya sendiri lebih suka mengambil sikap yang tadi lebih dulu menikah tentang masa